sebelum nanti yang lainnya, ini sebenarnya saya ingin layar pandang ini ya. Ini adalah ini pasien saya sebetulnya. Pasien saya usia berapa itu? 80 tahun ya. 80 lah. Banyak, sudah banyak ininya adalah umurnya. Pada saat itu memang awal-awal itu sudah ranking mulai naik ke udah 4 dan sudah berapa tahun tuh sudah sama saya. Terus saya ini memang harus karena muncul dengan keluhan urinnya mulai makan, bengkak-bengkak, aktivitas sesak. Sebenarnya kan memang kita sudah tahu bahwa geriatri itu kalau nggak terpaksa banget kita nggak akan dialisis karena sudah usia juga risikonya sudah terlalu besar, meskipun tindakan pemasangan akses ataupun HD kan tetap satu tindakan yang sangat berisiko. Itu sudah tak pertahankan tapi akhirnya memang harus saya HD. Nah pada akhirnya saya harus HD. Nah ketika HD dikasih ya kita nggak tahu nih ya kenapa ini terus dia sangat traumatized dengan namanya mesin HD. Jadi ketika mau HD itu rasanya nggak lemes, psikogeriatrinya kumat ya kan, pikiran, terus kemudian dia juga mikir udah mau aku mau ini aja meninggal aja gitu kan. Terus dia anaknya dokter dan kebetulan anaknya dokter ini sangat apa ya istilahnya sangat well educated gitu. Dan dia bertanya-tanya sendiri tentang transplant yang pertama kan, kalau misalnya well educated dan beliaunya mampu dengan resiko seperti ini transplant, aduh gimana ya kalau transplant gitu. Terus karena untuk transplant kelihatannya possibility-nya agak berat, beliau memprefer tentang CABD. Sebetulnya saya juga tidak terlalu setuju CABD. Kenapa? Karena saya bisa membayangkan kalau pasien mau CABD, kita harus lihat satu kemandirian pasien dong. Karena kan tidak mungkin dia harus tergantung sama orang lain. Anaknya terus, anaknya ngambek, hilang dia nggak bisa ganti, atau dia pas sakit rawat inap kan dia harus ada pendampingnya. Tapi waktu itu anaknya berkeyakinan bahwa udah ini harus bisa nih, harus bisa gitu. Anaknya ini terus ibunya ikut-ikutan, iya saya mau. Masih geriatri sehat. Aduh ini gimana gitu. Tapi ya kita kita bicara nefrologis ya. Jadi kan sudah harus memecahkan masalah tentang ini. Akhirnya saya edukasi singkat kata, tetapi saya juga bicara tentang kemungkinan operasinya ini berat. Saya mencoba memasang di sana, cuma saya angkat tangan, jangan. Ini dibutuhkan center yang expert gitu, expertingnya gitu. Makanya waktu itu saya komunikasi dulu sama Dr. Anton, terus kemudian urologi ya. Saya nggak mau digantikan dok, karena ini kasusnya sulit, karena tidak setiap dokter pun bisa melakukan. Ya udah harus beliau, ya udahlah. Intinya adalah karena pasien itu setiap kontrol mau minta CABD kapan, akhirnya ya sudah dengan segala kemudian saya rujuk ke Muhadi, dilakukan operasi itu. Nah ini yang menjadi menarik adalah pasti bagaimana ini kan operasi kayak kita dong tim ya. Bagaimana dokter Dana itu tadi bisa menilai ada faktor risiko tadi berdasarkan skor itu tadi. Mungkin bisa di-share. Maksudnya bagaimana penilaian tadi sempat apa tuh tadi? Scoring skor perioperatif geriatri, sehingga itu yang dinilai apa sih dok? Kok kita bisa tahu skor dari apa nih? Ariska, Goodman, I think it's very important for us ya. Karena kenapa? Kita sering dihadapkan pasien itu sekarang kan survival kehidupan masyarakat Indonesia sangat baik sekarang di atas 60 tahun gitu loh. Jadi apa sih yang perlu dinilai di situ poin-poin sehingga kita bisa menentukan oh ini berat, oh ini sedang, oh ini ringan gitu loh. Nah itu kita ditulari ilmunya itu. Kalau detailnya sih di makalah. Nanti ya teman-teman dipelajari ya tentang skor ini ya. Semuanya SP1 juga ya. Oke. SP1 aku rasa lebih canggih, lebih ahli kan. Jadi kalau setiap masuk fase diri itu pasti harus dicek ini. Iya, perioperatif ya. Ariska, Goodman, geriatrik. Iya, tapi ini detailnya berarti nggak tak masukkan. Ariska itu resiko untuk menilai komplikasi gangguan paru setelah operasi. Jadi
sebenarnya ada banyak banget dok, ada bukunya, saya punya buku perioperatif itu ada banyak banget untuk mengukur perioperatif geriatri. Secara kita yang singkat-singkat aja dok. Jadi intinya ini hanya sebagian kecil yang saya ambil karena sebenarnya masih banyak. Pada pasien geriatri yang mau dilakukan tindakan, apapun tindakannya, tidak hanya operasi, kita harus memikirkan bagaimana pre, durante, dan post operatifnya. Pre-nya misalnya siap atau tidak dan segala macam. Dan durante operasinya bukan postnya itu tidak hanya dari bagian paru, itu dari paru, kemudian jantung nanti kemungkinan terjadi cardiac arrest ataupun cardiac infarct, itu kayak gimana. Terus kemungkinan pakai ventilator setelah dia operasi, kemungkinan terjadi pneumonia setelah operasi, terus kemungkinan gangguan paru setelah operasi. Ada lagi sebenarnya tentang bagaimana status fungsional setelah operasi dan gangguan kognisi atau tidak setelah operasi ya gitu. Gangguan nutrisi juga ya, itu kan ini cuma 7 aja yang tak periksa. Tapi ada nggak sih poin skor Ariskatnya meliputi apa gitu? Mungkin nanti di-share aja kali ya. Di-share aja kita juga harus tahu. Apakah terus kemudian untuk menyimpulkan ini harus semua 7 poin ini ya dinilai untuk menimbulkan risk gitu? Apakah boleh nggak sih geriatric sensitive perioperative risk index gitu? Satu tok gitu. Ini pertanyaan intinya gangguan paru, jantung ya, gangguan paru, jantung, kognisi, nutrisi, depresi, kebagian temporer. Itu ya harus dinilai dulu sebelum operasinya. Nomor 2 sama 4 kan? Ya ini sebenarnya mirip-mirip kan, yang satu pakai punya korban, satu pakai buta. Tapi overall dari skornya yang didapat dari pasien ini didapatkan ini 16 poin, 14. Ya. Berarti ada cut off ya? Iya, ini termasuk moderate sampai severe. Iya, high risk. Jadi nggak ada yang low risk, semuanya moderate dan high risk. Oke, iya sih. Untuk resiko operasinya. Berarti kalau kayak gini sebetulnya kita hanya memberikan masukan ya. Kita sebagai itu nefrologis atau skor ini yang berarti skor ini kita sebagai penyakit dalam hanya memberikan masukan kepada operator. Ini begini loh. Oh gini ada risikonya. Seperti kalau biasanya ya kalau operator konsul ke jantung sama paru, jantung anestesi gitu kan. Tadi hasil konsultasinya juga semuanya resiko tinggi, fase 3, high risk, rehabilitasi itu. Tapi kan operator tetap oke lah, apalagi keluarganya juga sudah diedukasi, pasti kan persetujuan. Oke ya, berarti sudah siap dengan segala resikonya. Oke. Terus dalam perjalanannya dok, dok itu sudah masuk nggak ya belum ya kalian ini? Ya belum udah ya. Jadi pada saat operasi ternyata memang kita harus tahu bahwa ketika kita mau CAPD itu kan harus memastikan bahwa rongga peritoneum di dalam perut itu baik, karena itu memang tempat masuknya cairan. Maksimal efektif dikatakan 2000 cc atau 2 liter. Nah, ada beberapa kontraindikasi relatif sebetulnya yang biasanya kita tahu adalah yang pertama pasca operasi, pernah operasi sesar apa gitu, kenapa takutnya ada perlengketan di dalam, karena ada perlengketan itu pasti akan mempengaruhi jumlah volume, terus yang kedua fungsinya. Terus kadang kateter ini suka malposisi di tempat-tempat yang perlengketan itu dan jadi biasanya. Terus yang kedua juga kalau dinilai di dalam perutnya itu sudah tidak ada cukup volume dan ini dikatakan itu bagian appendix aja yang melonggar ya? Iya, hanya kok apa memang semua geriatri gitu? Atau memang maksudnya semua geriatri di dalam perutnya akan kondisinya atau bekas operasi atau menurut urologis ini masih anatomi normal. Anatomi normal, jadi berarti bisa disimpulkan udah usia segitu kita nggak bisa nyaranin CAPD dong? Iya, memang ya, tidak banyak center yang menyarankan CAPD pada usia lanjut 60. Asia ini yang lebih yang masih kadang oke untuk menyarankan itu di Hong Kong, lainnya Meksiko. Selebihnya kurang dari 20% untuk CAPD di wilayah ini. Itu sih. Kok dia bisa tahu? Jadi ya itu harus diteliti lebih lanjut ya, kenapa? Karena gini, jujur ya, sekarang dengan kemajuan ini, apalagi sekarang itu Kementerian Kesehatan kan mendeklar tindakan dialisis adalah CAPD dan dialisis HD gitu lah. Karena sudah ada harus CAPD, kita muncul loh sebagai konsultan ya.
berapa tahun sih batasan umur ya, ntar kita buka lagi kayak gitu lagi. Pasca operasi sudah tidak jadi, pasca operasi terjadi seperti kayak ya pasca geriatri banget itu, delirium, gelisah, tensinya sampai 200 sekian, ya sampai berteriak-teriak, itu bahkan seperti gejala uremia. Tapi setelah diadek, ya udah baik, nggak langsung membaik kan? Padahal Pak kita tahu kalau misalnya gejala uremia, pas operasi obat dan lain sebagainya, saya metaboli atau alkoholik kan biasanya dia dialisis terus getting better gitu ya. Ini enggak dong, tambahlah dia teriak-teriak, tambahlah tidur. Itu bahkan keluarga untung harus diedukasi dari awal, tuh harus tahu itu, karena riskan itu pasien kalau kita tidak melakukan edukasi. Datangnya bangun loh, berjalan, kok pulangnya gini, itu tuh harus kalian tetap menilai dari resiko ini, itu ya. Jadi menurut saya harus benar-benar kita perioperatif, kita lihat skornya, edukasi pasien. Jangan datang dianggap ini pulang kok nggak ada ini. Nah, ternyata setelah beberapa hari saya tidak ngasih apa-apa sih, cuman kasih sitikolin apa gitu suportif. Untuk vita saya agak lupa, glikobalamin atau sitikolin seperti oksigenasi. Setelah hari berapa dia bangun dengan sendirinya. Kalau yang risperidon itu kan udah risperidon itu sebelum operasi sudah pakai. Terus pada tidur, saat kan depresinya itu, terus setelah mondok dan perburukan itu dari neuro malah dinaikkan jadi 2 kali seminggu. Iya. Ada komen nggak? Ini kasusnya sudah rusuk ya. Iya. Tapi spesialis boleh lah gitu. Tapi ini sudah sekarang di level yang gimana ceritanya dengan kasus yang naik dewasa muda, CAPD oke lah gitu ya, biasa. Tapi kan ini udah usia lanjut, keluarga bersikeras, tapi keluarga memang mampu dalam artian melaksanakan dengan seperti itu. Ini nanti kalian akan temui. Gimana, ada komen nggak? Iya, kalau mau sebenarnya izin bertanya terkait apa ada screening terkait apa sih maksudnya yang akan kita lakukan siap ini terkait kontraindikasi tadi. Maksudnya apakah ada tool khusus seperti itu, seperti usia dan lain-lain, itu kan memang ini kan 82 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan kan pastinya resiko lebih tinggi gitu untuk gagalnya seperti itu. Kalau saya baca di jurnal itu memang tidak dibatasi ya untuk usia gitu. Tapi kalau di kita itu ada atau tidak panduannya seperti itu. Iya, Zuzana. Enggak ada belum. Jadi pilihan terapi pengganti ginjal pada pasien usia lanjut. Usia lanjut itu kan masih dibagi 3 lagi, dok, yang lanjut muda, lanjut tengah-tengah, sama paling lanjut perio gitu. Itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi kepada ketiganya, entah itu dialisis, CAPD maupun transplantasi. Bahkan kita tidak boleh mengatakan kepada pasien hanya karena usia tidak bisa melakukan pergantian. Jadi kalau hanya berdasar usia semua bisa. Gitu. Nah, tapi ya, akhirnya yang kita pertimbangkan adalah bagaimana ya selain tadi kontraindikasi dan indikasi secara umumnya, bagaimana nutrisi, bagaimana komplikasi, bagaimana ada komorbid lain, ya gitu, gangguan jantung dan sebagainya. Gitu. Iya. Ada lagi kan kalau kontraindikasi berarti absolut ya relatif gitu. Jadi kalau yang relatif itu kan banyak sekali. Ada adanya riwayat operasi tadi, kemudian adanya body wall defect, kemudian obesitas, malnutrisi, itu kan juga masuk relatif. Kapan kita langsung cut kalau misalnya ini relatif ada 1 saja atau ada 2, kita langsung eksklusi dan tidak menyarankan pasien untuk CRBD. Jadi gini, memang ada kontraindikasi absolut dan relatif. Kalau absolut jelas pernah infeksi perut, karena kita bayangkan kalau infeksi perut bisa jadi di situ memang bisa kecenderungan terjadi infeksi atau perlengketan paling sering. Yang kedua ada tumor atau massa dalam perut. Terus yang berikutnya adalah ya memang ada riwayat operasi yang sifatnya di perut. Jadi karena itu kan gambarannya akan ada cairan masuk ya dalam volume yang besar. Pasca operasi ada infeksi, bahkan ada tumor, ada di daerah
hernia lah. Hernia itu masuk sebenarnya kontraindikasi relatif. Hernia itu kan tahu kan, hernia itu kan ada karena tekanan. Tekanan itu kan bisa muncul bahkan setelah CAPD itu juga sering terjadi hernia itu ada. Tapi memang sebelumnya harus kita tanyakan, ada nggak benjolan yang keluar? Biasanya di daerah umbilikal ya, umbilikalis bisa, di daerah atas perut ini kan ada supraumbilikal, ada di daerah, maaf kalau laki-laki daerah skrotal, inguinal. Itu ketika mengejeng atau ngangkat ada kayak benjolan keluar-keluar, itu wajib ditanyakan untuk pasien mau CAPD. Kenapa? Karena kalau memang ada, itu harus dioperasi dulu, hernia repair. Jadi dibenarkan minimal berapa lama dok? Minimal pasca operasi hernia dibilang dia itu mateng, maksudnya dia sembuh itu sekitar paling cepat saya 3 bulan. Tapi kalau bagus lagi 6 bulan, jadi lebih kering dan sudah membentuk jaringan yang kuat. Sehingga setelah 6 bulan baru bisa CAPD. Ya. Tapi ya kalau misalnya relatif lain adalah sesar dok. Perempuan sesar. Saya ada pasien yang dulu saya lakukan sesar. Karena saya tanya kecil, mungkin dokternya udah canggih kali ya pakai laparoskopi apa. Saya tanya kecil, saya bilang sama dokter urologinya, dok ini pasca sesar. Dokter urologi masih bilang gini, ini bisa iya bisa enggak, tergantung kita lakukan operasi dulu. Kalau kita buka, pada saat kita buka perlengketannya tidak banyak, kita bisa lanjut. Tapi kalau perlengketannya banyak, maksudnya bagian yang tidak mungkin kan kita tutup. Jadi kalau perempuan pasca sesar itu sebetulnya kontraindikasi relatif. Tapi dokter harus lihat SDM-nya juga, mohon maaf. Kalau urologinya mohon maaf masih awal, belajar awal nih, jangan sekali-kali memberikan itu cukup negatif. Tapi kalau sudah jam terbangnya tinggi dan punya experience, boleh gitu. Nah ternyata itu sesar itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah kalau dia saya tanya bagus, dia tidak terlalu dalam, itu mengikat nempel jaringan itu bisa masuk. Saya 2 pasien sesar aman, tapi memang dilakukan pada center-center yang memang sudah expert sesarnya itu. Mohon maaf ya, mungkin laparoskopi yang sayatan kecil dan dia bagus bersih gitu. Tapi mungkin yang dilakukan di masih awal loh, saya tanya kayak samurai gitu kan. Saat itu mungkin lengket di mana-mana gitu loh. Jadi ada yang ketika sudah dibuka ditutup lagi. Nah permasalahannya adalah ketika nanti pasien itu pengen CAPD karena dia masih usia muda tapi dari sesar pengen banget ya kamu edukasi gitu. Bisa saat operasi tidak jadi gitu. Tapi kamu harus lihat SDM. Maksudnya yang mengerjakan siapa. Kalau yang mengerjakan tidak berani ya nggak bisa, karena ini masuk di kontraindikasi relatif. Ya. Nah, jadi usia itu tidak pernah tersebut ya. Tetapi memang yang namanya usia kita selalu bicara, geriatri kan bicara faktor risiko pasca ibunya yang jadi pertimbangan. Tapi kalau CAPD berapa tahun di Indonesia belum ada dok. Tapi saya kebetulan kemarin ya saya udah agak ragu-ragu dari awal, tapi karena ini mungkin sebagai pengetahuan kita juga dalam artian ketika berhasil alhamdulillah nih sebagai geriatri yang bisa melakukan, karena geriatri sehat gitu ya. Geriatrinya kayak Prof Bambang gitu kan berarti sehat ya. Jadi apakah bisa? Mungkin versi perempuannya ya mungkin bisa, siapa tahu gitu ya. Terus oh ya satu lagi, yang perutnya besar, fat, gemuk itu kontraindikasi relatif. Kenapa? Dia bawa perutnya aja udah berat, malah lagi bawa beban lagi 2 hari. Itu juga fatnya banyak dan kadang omentum di dalamnya banyak. Nah, oh ya, belum tentu orang kurus tidak ada omentum. Omentum itu adalah lemak yang biasanya mengikat kateternya, menyumbat, membuat malposisi, itu omentum. Nah, ini saya harus bilang, apa perbedaannya CAPD peritonoskop kayak kita nih, kompetensi kita ya, kita kan tidak bedah, tapi pakai sayatan kecil peritonoskop, masuk pasang dimasukkan di rongga peritoneum ya kan, kita kalau KGA kompetensinya gitu. Itu bisa kalau misalnya di dalamnya tidak banyak omentum dok. Sekarang bedah itu strategi untuk melakukan operasinya dengan melakukan dibuka dulu, omentumnya disiangi, bersihkan gitu, lemak-lemak yang bahkan omentektomi bakalan akan menyumbat di mana. Setelah itu ketika dimasukkan, karena biar nggak malposisi pas di daerah saklo ya, di daerah bawah itu, daerah dekat itu diikat tuh, diikat, dijahit gitu.
Ya otot di situ di dalamnya itu. Sehingga ini sudah saya lakukan sekitar 8 pasien yang di ini ya rumah sakit saya itu bagus. Tapi nek cuma didiamin ini. Nah itu kan butuh experience. Bilangnya dokter bedah juga mau dikasih masukan. Nah, kadang kalau peritonoskop kita nggak bisa ngikat kan? Kita nggak punya kompetensi di situ. Jadi apa ya? Ya itu yang harus kita perhatikan. Kalau nggak complicated banget ya mungkin bisa, mungkin kita pakai mandiri. Cuman saya belum bisa bicara bahwa ini pasti tidak. Jadi yang penting keberhasilan CAPD itu dikatakan setelah pemasangan 1 bulan awal tuh lancar, bahkan sampai 6 bulan 1 tahun lancar, bagus itu berarti kita biasa. Tapi ya masang gampang. Tapi apa kabar dengan setelah terpasang? Setelah itu keberhasilannya berapa persen itu nggak pernah belum ada data yang peritonoskop atau itu mungkin harus dibandingkan. Nah intinya gini dong, kalau misalnya memang kita selaku KGH hubungan harus baik dengan urologi, dengan gastro. Saya ada gastro juga di ini yang ikutin dengan anak, nefrologi anak. Oke. Dalam artian gini, kalau kita mau pasang peritonoskop ya, ternyata di situ ada macet nih. Karena ke mentor kan kita nggak punya komunitas sampai buka, nggak boleh dong. Ya kita konsul ke mereka, mohon dilakukan repair, keperluannya gini. Tapi dari awal udah, wow, sure, you know ya, itu udah nggak bisa. Pengalaman saya, keberhasilan mau dibedah itu aja masih apa ya, masih macet, malfusi dan ya. CAPD itu cairan kateter masuk dengan baik itu sekitar 3-6 bulan ya rata-rata. Jadi dia masuk di perut, dia sampai membentuk ruangan yang valid gitu, terus kateternya sudah posisi bagus itu 3-6 bulan. Bulan pertama, bulan kedua adalah bulan terberat untuk pasien CAPD. Sorenya nggak keluar, sebah, terus karena sebah nutrisinya berkurang, albumnya kurang, nggak narik dong. Nah gitu loh. Terus bengkak-bengkak, terus dia seperti menyesal. Aduh, kok menyesal gini ya? Kok kayak gini kayak lah. Pada saat memang terjadi ada efusi mulai nggak adekuat itu kita harus mix dengan edema paru dengan HD. HD berapa kali? I think 2-3 kali udah cukup kok dok. Itu nanti overloadnya dibatasi, memberikan waktu untuk si CAPD-nya itu biar dia apa ya istilahnya fix gitu loh. Rata-rata kalau sudah 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung. Kalau DM rata-rata 6 bulan, agak lama. Kan vaskular yang bermasalah. Nah setelah 6 bulan ya Allah dok, itu kayak orang normal. Itu kalau kontrol ke saya itu pasien CAPD udah kayak nganyel gitu. Dok banyak sama aja deh dok, gitu. Keluarnya nggak ada gitu. Nah karena kan dia paling harusnya kan dia kasih laporan terus, karena dia udah nyaman. Terus kemudian kalau terjadi peritonitis, misalnya gini-gini, saya selalu bilang kalau dia nakal tak bilang tak balikin lagi ya ke HD ya gitu. Dia langsung jangan dok jangan loh, mesti gitu takut dia luar biasa dia. Ini sekali-kali kalau pasien CAPD yang nakal-nakal, kasih saya tak balikin HD ya udah, karena saking nyamannya itu, karena memang sebetulnya luar biasa manfaatnya. Tapi memang harus ngingetin pasien, disiplin. Jadi ada effort yang luar biasa gitu. Kita harus punya hati yang tulus kalau kita bilang itu. Karena ini untuk pasien kita itu we doing sampai kayak gini ya dok. Kita itu kan ya alhamdulillah dikasih kecukupan dengan versi yang baik. Tapi kita juga harus memberikan hal yang baik untuk pasien juga gitu. Apa ya, CAPD ini salah satunya. Makanya saya sering bantu CAPD itu karena membantu usia produktif. Bisa bayangin nggak apa ada kantor atau rumah sakit yang apa kantor kerja yang bisa mengizinkan pasiennya seminggu 2 kali izin, nggak ada yang sering-sering apa dikasih surat cuti sampai kapan nggak bisa melawan, itu stres sendiri. Kalau misalnya gimana dia mampu, kita CAPD dia bisa melakukan di kantor dan ini kayak hidup lagi gitu. Itu perasaan yang mungkin kamu harus lihat dari pasien itu senang gitu loh. Kita sebagai nefrologis ya, sebagai dokter ginjal tuh seperti wah ini nih, gue ini apa ya senang gitu, dia kan senang kayak gitu dok. Kita dana nih mulihan, oke? Tanya ke beliau ya. Kalau seandainya ada pasien lagi dengan geriatri akan CAPD, memungkinkan nggak usah ada pemeriksaan penunjang untuk melihat ada atau tidak perlengketan di abdomen misalkan, apakah USG kah atau CT scan kah, ada masuk dalam modalitas nggak seperti itu? Tidak, maksudnya ada diskusi dengan perbedanya supaya mencegah. Ya,
Sebetulnya kalau idealis ya, gue bicara idealis, pernah beberapa baca itu dilakukan apa coba? CT scan, tapi kontras. Nah, cuman the problem is CT scan kontras itu kan ada batasan kreatinin. Dan sudah sekali hari kamu minta kreatinin di bawah 2. Nggak murah. Terus kemudian modalitas itu yang bisa, tapi mungkin kan tergantung masing-masing ya. Mungkin di luar itu kalau sudah sangat mungkin nggak butuh kontras, misalnya punya kontras iso semua yang bagus, tidak nephrotoxic, you never know gitu kan. Kan beda kondisi dalam negara kita juga beda lah. Cuman kalau misalnya pengencetan, USG kelihatan nggak? Enggak, tapi USG itu hanya lihat benar-benar orang yang sangat ahli ya. Iya, bisa jadi, tapi saya tidak punya expert, cuman CT scan kontras memang kadang dilakukan untuk evaluasi. Cuman kita kendalanya banyak dan ini juga kos juga dong ya dok ya Mas. Jadi kalau diskusi nggak ada dok, tapi rata-rata di dalam perlengketan itu ya biasanya ya karena pasca operasi, pasca tindakan, pasca apa, tapi naik muri enggak. Tapi memang tadi saya udah tanya dokter Danda, berapa usia? Mungkin 60-an tahun geriatrik itu ya harus hati-hati. Yang penting yang paling 60 tahun kita juga sampaikan resikonya. Yang kedua kemungkinan mungkin tidak dilanjutkan karena kalau ada perlengketan. Yang mungkin memang sudah fibrosis di mana-mana dok. Logikanya fungsi organis less than kalau EGFR aja udah 40, 50 kayak gitu ya. Taruhnya ginjal ya. Kalau bicara yang lain peritoneum dan lain sebagainya. Cuman kalau kita bicara momentum banyak atau enggak lipid, banyak atau enggak adalah salah satu parameternya adalah triglycerid. Kalau TG-nya tinggi atau ya profil lipidnya jelek, bisa jadi momentumnya banyak. Makanya orang nggak mesti harus obes kan? Nggak harus mesti kan, bisa juga ada genetik dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita evaluasi. Tapi kalau ini geriatrik di mana ya? Saya daripada ini ya mau HD aja kan, dialisis aja nggak perlu harus kita murni total seminggu 2 kali harus sejumlah. Pasien udah banyak multi, pasti kan ada subgeriatrik. Jadi banyak pertimbangan yang lebih spesifik kayak gitu. Ya gitu ya.